Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang anti konslet ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Ini juga pertanyaan bisa mewakili teman-teman pemula semua ya teman-teman. Jadi kalian yang pemula bisa terwakili dengan pertanyaan teman kita ini ya. Jadi mengenai anti konslet bukan untuk mengecek kerusakan lampu ya, bukan ya. Jadi misalnya ada lampu ya, lampu itu rusak dan dicek menggunakan anti konslet itu bukan karena kerusakannya ya. Gini maksudnya, misalnya ini ada lampu ya, saya tes ya teman-teman, ini menggunakan udah saya hidupkan ini dites. Biasanya kalau saya servis lampu pasti saya tes menggunakan anti konslet ya. Yang pertama kali seperti ini ya, dites. Nah ini berarti hidup ya teman-teman, ini berarti hidup. Kalau dites seperti ini dia tidak ada reaksi apa-apa ya, bentar aku cari lampu dulu ya teman-teman. Lampu LED misalnya ya, lampu LED misalnya ini ya. Ini lampu LED, ini saya tes, ini udah hidup ya. Ini tak tes dulu, ini udah hidup. Nah itu anti konslet hidup. Ini adanya lampu LED, ini kebetulan juga orang servis belum tak tes. Nah ini saya tes. Nah ini berarti kalau dites menggunakan anti konslet ini, kalau ini tidak menyala ya, kalau tidak menyala berarti ini rusak ya teman-teman. Berarti ini rusak ya, tidak konslet. Kalau kondisi lampu ini dites begini, lampu pijar yang ini menyala, tandanya lampu ini konslet ya teman-teman. Jadi lampu ini konslet. Nah terus kalau misalnya ada konslet ya, kalau ada konslet pada lampu LHE, nah saya nggak punya lampu konslet, udah bener semua ya. Dites misalnya lampu LHE atau lampu LED, dites begini, ini misalnya ya, dites dia gini, dia hidup, berarti kondisi lampu ini yang dites menggunakan anti konslet itu berarti konslet ya. Berarti kalau ini hidup berarti ini konslet. Kalau kita sebagai tukang servis lampu ya, tidak mempunyai alat anti konslet, nanti pas kita ngecek, nah kebetulan lampu yang kita tes ini konslet pada dioda short, pasti MCB rumah ya, MCB rumah akan jepret. Karena kita sering melakukan servis lampu, setiap hari jepret ya, setiap hari MCB rumah jepret, pasti MCB itu akan rusak ya teman-teman. Kalau MCB rusak, pasti kita panggil petugas PLN dan memperbaiki, mengganti MCB yang baru. Tentunya kita akan keluar uang ya, biaya untuk penggantian MCB tersebut ya teman-teman. Jadi anti konslet ini fungsinya seperti itu ya. Jadi jagain kalau lampu yang kita tes itu konslet ya. Jadi kalau ada anti konslet, MCB tidak bakal jepret walaupun ini konslet ya, seperti ini dikonsletin. Kalau ini tidak pakai anti konslet ya, logikanya pasti MCB akan jepret. Kalau pakai alat anti konslet ini tidak mungkin MCB jepret, hanya ini yang menyala ya. Jadi kalau kita sebagai tukang servis lampu, setelah kita cek menggunakan anti konslet ini tadi ya, seperti ini, kalau misalnya dites begini, seret gini tidak menyala ya, tidak menyala, itu lampu pijar tidak menyala, berarti di dalam ada kerusakan pada komponen ya teman-teman. Tapi pas kalau kita cek begini, nah begini, saat lampu kita tes berarti kalau ini nyala berarti ada kekonsletan pada
dioda ya teman-teman. Nah, ini di sini dioda letaknya ada di sini teman-teman. Nih. Nah, dioda penyearah ini nih pasti konslet ya. Kalau itu hidup berarti ini konslet ya. Dioda ini short ya. Sebentar aku dingkloin biar kelihatan. Nah, pasti dioda ini short ya teman-teman. Jadi harus diganti pada diodanya. Biasanya kalau dioda short ini biasanya tidak semua. Kalau diodanya yang short biasanya diganti dioda itu biasanya hidup biasanya. Tapi ada juga dioda short TR pun ikut short ya teman-teman, ikut rusak biasanya. Tapi segala sesuatu kerusakan itu beda-beda ya, tidak semua sama. Tapi penyebab utama lampu anti konslet hidup, lampu pijarnya pasti disebabkan oleh dioda ini yang short ya teman-teman. Dioda ini short. Nah, oke. Misalnya di tes begini ya, dilanjut ya. Misalnya di tes begini tidak hidup, nih seperti ini misalnya, cret gitu ya. Lampu ini tidak hidup ya, lampunya tidak hidup berarti kan mati total. Dan lampu pijar yang itu anti konslet tidak menyala, kita tes semua komponen-komponennya yang mencurigakan. Pertama dilihat dari fisiknya ya teman-teman. RR-nya ada yang hangus tidak ya, bisa dicek. Dan di video Ahmad Ke-17 ada cara cek komponen-komponen semua ini ya. Banyak komponen di sini, ada yang bisa dites di PCB ini, ada juga yang harus dicopot dari PCB ya baru bisa dites ya. Kecuali kita menggunakan alat yang canggih ya, itu apa, ESR meter, itu bisa. Dia bisa cek komponen ini kayak Milar ini bisa dicek di PCB. Tapi itu harganya cuma lumayan mahal ya. Jadi kita nggak perlu beli alat yang mahal-mahal lah ya. Kita dicabut ini yang ada ya videonya, kalian cari cara cek komponen apa yang bisa dicek di PCB atau yang harus dicopot dari PCB, ada ya videonya, kalian bisa cari ya. Diceknya menggunakan ini ya, multitester digital ya. Nah, ini yang aku menggunakan merek ini ya, tipenya ini yang ada lambang F ini untuk mengukur kapasitor ya, baik kapasitor Milar ataupun jenis Elko ya teman-teman, bisa. Ini untuk servis lampu cukup ya. Jadi begitu ya teman-teman, jangan salah paham tentang alat anti konslet ya. Jangan salah paham mengenai alat anti konslet ya. Ini untuk kalian yang benar-benar pemula, tapi nggak apa-apa. Pemula nggak apa-apa ya, pasti bisa kalau kalian mengikuti semua video-video pengalaman dari Ahmad Ke-17, insya Allah pasti bisa ya. Jadi untuk kalian yang benar-benar pemula, tidak apa-apa, belajar terus, pasti bisa. Dan juga ini video ini jangan salah paham mengenai alat anti konslet ini ya teman-teman. Bukan ini untuk mendeteksi kerusakan lampu, tidak ya. Ini untuk mendeteksi konslet atau tidaknya lampu LHE ataupun LED ya. Oke gitu ya teman-teman, udah paham ya. Untuk kalian yang pemula ya, ini video ini dibilang penting ya tidak penting ya, dibilang penting ya sangat penting bagi kalian yang masih betul-betul pemula ya. Oke, terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.